Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi oleh itu maka diharapkan semuanya ini kader-kader umat ini bekerja keras, persedikit tidur ya. Nah itu pesan saya, jangan terlalu banyak tidur ya, karena banyak tidur itu biasanya ujungnya banyak makan, banyak tidur gitu ya. Banyak tidur banyak makan, jadi mulailah ya. Marilah kita dengarkan sambutan Rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor kepada yang kami hormati Bapak Profesor Dr. H.E. Mujahidin MSI. Kami persilahkan. Beberapa waktu yang lalu di sebuah perguruan tinggi negeri ada survei ya, tahun 2019, masih tidak lama. Itu survei terhadap 2.700 mahasiswa muslim di perguruan tinggi negeri itu. Ketika dia sudah masuk di semester 1, disurvei bacaan Al-Qur'annya. Ternyata 71% tidak bisa membaca Al-Qur'an. 71% tidak bisa membaca Al-Qur'an. 1.800 mahasiswa. Masih setengah perjalanan lah minimal ya, untuk menyelesaikan pendidikan, karena kuliahnya masih 1 semester dan lalu menulis disertasi ya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami panggil kepada wisudawan program kaderisasi ulama PKU S3 Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Syahrul dari Magelang, Jawa Tengah. Askar Patahudin dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Irfan Maulana dari Mahasantri PPMS Ulul Albab. Keberadaan saya di sini mewakili bisikan hati sahabat-sahabat saya untuk menyampaikan 2 kalimat sederhana namun luar biasa. Ucapan maaf dan terima kasih yang tak terhitung. Hadirin Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan perwakilan Mahasantri program kaderisasi ulama PKU Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia program S3 yang akan disampaikan oleh Ustadz Syahrul SPDI MSI. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat jajaran pimpinan PPMS Ulil Albab UIK Bogor, guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin MS, Dr. Kiai Haji Ibdal Syah MA, Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA, Dr. Hajjah Qurrah Yaniyah, Ustadz Hambari MA, dan Dewan Asatis Ulil Albab. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Khaldun Bogor, Dr. Haji Didin Hilman atau yang mewakili. Yang terhormat Rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Profesor Dr. Endin Mujahidin MS. Yang terhormat pimpinan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Dr. Kiai Haji M. Nur. Yang terhormat Ketua Pengelola Program Kaderisasi Ulama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Dr. Budi Handrianto MPD. Dan tak lupa perwakilan dari BKSPPI, Ustadz Muhammad Jais SME, Bapak Ibu undangan, dan seluruh peserta wisuda
dan wisudawati yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul dan bertemu di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mencas kembali bahwa sesungguhnya wisuda ini bukanlah akhir tapi awal dari sebuah perjuangan. Dan selama 2 hari ini saya merenung ketika Ustadz Dr. Ahmad Alim menunjuk saya untuk mewakili teman-teman dari program PKU Dewan Dakwah Islami Indonesia. Di antara lulusan Madinah terbaik, di antara lulusan Riyadh, ada lulusan Pakistan, Islamabad, dan lain sebagainya. Kemudian sampai saya pada kesimpulan bahwa mungkin salah satu alasan adalah saya adalah peserta PKU yang tertua. Dan yang kedua, saya adalah peserta PKU yang paling cepat pengabdiannya di tempat yang prestisius di daerah istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah kembali ke sini untuk mengikuti acara wisuda yang luar biasa ini. Tentunya kehormatan bagi saya berdiri di sini di antara guru-guru kita, para ulama, para cendekiawan, para teladan umat, dan para calon ulama dan adik-adikku semuanya. Untuk sampai di sini tentunya ada cerita yang luar biasa di sana. Seperti yang sudah disampaikan tadi sama Ustadz Alim bahwa di program PKU Kaderisasi Ulama ini program yang unik dan mungkin satu-satunya di Indonesia atau bahkan di dunia. Kami menyadari bahwa meninggalkan keluarga, istri-istri dan anak-anak tentunya bukanlah pekerjaan yang ringan. Ada aliran air mata di sana. Kami 15 tahun, 20 tahun yang lalu pernah juga mondok dan nyantri ketika usia kami masih SMP dan SMA. Ternyata berpisah dengan ibu, ternyata berpisah dengan istri jauh lebih berat daripada berpisah dengan ibu. Sebagian kami ada yang karena harus nyantri, hidup di asrama 24 jam, sebagian kami harus kemudian resign dari pekerjaannya, sebagian lagi cuti, tapi karena institusi yang membolehkan akhirnya dipecat, dikeluarkan. Sebagian lagi harus meninggalkan istrinya, yang lagi sayang-sayangnya, butuh perhatian dan ditinggalkan. Kami datang dengan meninggalkan semua beban-beban itu, hanya dengan satu tujuan, tafaqquh fiddin. Tetapi sebuah adagium mengatakan bahwa di balik laki-laki yang hebat ada perempuan yang perkasa. Dan kami menyadari bahwa selama setahun kami di sini menuntut ilmu dan berjuang dengan meninggalkan keluarga, ternyata istri kami semakin cinta dengan kami. Bahkan ada yang memperbolehkan untuk menikah satu lagi, tambah satu lagi. Itulah keberkahan daripada menuntut ilmu dengan satu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan para mujahidnya di dalam menuntut ilmu. Dan kenangan kami ada 2 SMS atau 2 WA yang selalu deg-degan ketika kami baca. Yaitu WA per minggu yang dikirim oleh Dr. Budi Hendrianto yang menanyakan mana nih tulisannya atau yang lain yang mana nih. Itu WA yang pertama. Yang kedua adalah WA dari istri kami di akhir bulan ketika menanyakan Bang, bayar SPP sudah ada belum? Bang, buat beli ini dan lain sebagainya. Tapi karena Allah Maha Kaya, seorang begal, seorang perampok saja Allah urus urusan rezekinya. Maka kami sebagai muslim, sebagai penuntut ilmu lebih yakin dari itu bahwa sesungguhnya Allah Al-Ghani yang maha mencukupi, insya Allah akan mencukupi semuanya. Yang kedua adalah kami dididik 24 jam tafaqquh fiddin, mulai kembali membaca kitab, murojaah kembali, melihat buku nahwu lagi, sorof lagi yang kami lupakan selama ini. Kemudian membaca di hadapan para kiai, didengarkan mana mubtada'nya, mana khobarnya, mana fa'ilnya, kita ulang-ulang lagi.
Dan dalam tafakuh fil waqi, kami mempelajari tentang banyak ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Salah satunya pelajaran yang sangat favorit adalah pelajaran bahasa Inggris. Tepuk tangan buat guru kita, Bu Tetra. Beliau mengajarkan kami bahasa Inggris. Selama ini kami sudah terbiasa dengan bahasa Turos, tapi bahasa Inggris agak lamban. Tapi belum mengajarkan kami dengan cinta dan ketulusan. Sesuatu yang diajarkan dengan cinta sesuatu yang disampaikan dengan hati akan sampai ke hati. Dan kami membayangkan di kamar saya, teman saya ketika diberikan tugas untuk menghafalkan speech bahasa Inggris, 24 jam dia hafalkan. First of all, let's thank to Allah who has given us, sampai saya hafal apa yang dihafalkan. Sampai ketika dia ke masjid, dia ulangi lagi pelajaran hamimnya, lupa hamimnya. Meroja hamim, lupa bahasa Inggrisnya. Begitulah dinamika orang tua yang dipaksa untuk belajar. Terlalu banyak pikiran di kepala, so much mind in our mind. Sehingga ketika kami menghafal, yang terbayang adalah wajah istri, terbayanglah wajah anak-anak kita. Dan tetapi insya Allah semuanya menjadikan pengalaman dan mendewasakan kami. Insya Allah akan memenuhi amanah yang besar ini. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya keunikan kami di Ulil Albab untuk program PKU, program doktoral ini, kami berasal dari beragam organisasi Islam, sebagaimana tadi teman-teman S1. Dan alhamdulillah di sana kami belajar banyak hal. Bagaimana dengan teman-teman NU, teman-teman Muhammadiyah, Wahda, ada yang dari PKS dan lain sebagainya. Akhirnya yang Muhammadiyah belajar tahlilan, dan yang Muhammadiyah kemudian yang NU kemudian belajar bagaimana mengurus dan menjual organisasi. Terjadi kemudian dialog, perbedaan fikih sudah tidak ada lagi. Sehingga kami di dalam semua bendera yang kami bawa ada Dewan Dakwah di atasnya. Inilah kader-kader yang insya Allah akan merekatkan umat. Tidak lagi perbedaan. Dan insya Allah kami di daerah-daerah yang tempat kami dikirimkan, insya Allah akan berusaha merekatkan. Sehingga kami ketika terbiasa dengan budaya hidup di warga Muhammadiyah, ketika melihat NU, melihat sebagai sahabat kami di asrama dulu. Begitu pula dengan yang lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini tidak elok saya berpanjang lebar. Kami mengucapkan banyak terima kasih setulus-tulusnya kepada pengasuh dan pimpinan PPMS Ulil Albab, ayahanda guru kami, Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin, yang telah menjadi teladan hidup kami 24 jam di asrama. Selama kami bersama dengan beliau, kami terkadang malu karena kami lebih banyak terlambat daripada beliau. Padahal asrama dengan kamar, dengan rumah beliau itu berdekatan. Tetapi kami yang muda-muda ini malah lebih sering terlambat daripada beliau. Yang kedua adalah Dr. Kiai Haji Ibdal Shah yang tiada henti memperhatikan menu dan konsumsi yang kami makan setiap hari. Nanti ada cerita di balik itu. Jazakumullah khair kepada Ustadz Alim yang tidak pernah bosan untuk mendengarkan keluh kesah kami. Jadi kalau kami belajar sama Ustadz Alim, lebih banyak curhatnya daripada belajarnya. Tentang bagaimana melunasi kontrakan yang belum lunas, bagaimana membayar, bagaimana kemudian membicarakan finansial dan ekonomi. Dan beliau dengan sabar, dengan telaten mendengarkan setiap itu. Bahkan beliau tidak, kalau memiliki kelebihan rezeki pasti membantu kita semuanya. Begitu pula dengan Ustazah Dr. Qurrah A'yaniyah dan Ustadz Hambari yang mengurus serta mendampingi kami. Teringat ketika kami terkena COVID-19, beliau yang mendatangkan tim, beliau yang menjemput kami dan mengevakuasi 2 teman kami yang terkena COVID dan diisolasi gitu ya. Itu beliau yang luar biasa menangani itu semuanya. Terima kasih banyak. Begitu pula dengan Dewan Dakwah Islamiyah, Dr. Aden Husaini yang selalu mengajak kami untuk berpikir melihat keindonesiaan masa depan. Bahwa sesungguhnya Islam di Indonesia adalah sesuatu yang harus kita satukan dan umat Islam adalah Indonesia itu sendiri. Yang banyak mengajarkan kita tentang dialog dan pemikiran. Begitu pula dengan Dr. Budi Handrianto yang tidak pernah lelah untuk menagih tulisan kepada kami. Sehingga kami dipaksa untuk bisa menulis.
Meskipun kalau dibaca, kami juga malu membacanya. Kepada para donatur Dewan Dakwah, Bapak Ade Salamun dan jajarannya, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih atas jasa-jasanya yang telah memberikan beasiswa kami selama ini. Tak lupa kepada Bibi Dapur yang sangat berjasa. Beliau tidak pernah lelah untuk mengantarkan makanan dan membuat menu makanan dengan banyak variasi. Dan variasi makanannya cocok dengan semua lidah. Cocok dengan lidah Riau yang suka pedas, cocok dengan lidah Makassar yang suka asin, dan cocok dengan lidah Jawa yang suka manis. Pokoknya menu makanan yang variatif, dan beliau tidak lelah untuk mengantarkannya kepada kami. Sehingga setahun yang lalu kami membayangkan ketika masuk di PPMS Uni Albab, setahun kemudian kami akan kurus. Ternyata kami tidak kurus, malah bertambah bobotnya. Sehingga kami layak disebut sebagai kader PKU yang berbobot. Terima kasih atas semua pelayanannya kepada kami menjadi santri. Semoga apa yang telah ustadz berikan kepada kami selama ini menjadi amal jariah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Kami doakan semoga Allah mengaruniakan kehidupan yang berkah, usia yang panjang dan manfaat, rezeki yang lapang, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tak lupa kami mengucapkan banyak permintaan maaf atas harapan-harapan yang tidak terpenuhi, atas target-target yang belum terlaksana, atas sikap dan tingkah laku kami yang mungkin tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu semuanya. Kami hanya manusia biasa yang lebih banyak khilafnya daripada benarnya, dan kami menyadari itu. Dan di atas mimbar yang mulia ini, mewakili teman-teman semua, 13 teman-teman semuanya, memohon maaf sebesar-besarnya atas harapan-harapan yang belum kami tunaikan. Dan kami mohon doanya di perjuangan lapangan nanti. Tentunya ini perjuangan yang berat, seperti yang dikatakan Ustaz Alim, ketika kita sudah di lapangan, memikirkan memiliki anak pun kita pikir 2 kali. Mudah-mudahan, insya Allah, doakan kami di lapangan berjuang, di garda terdepan untuk menyatukan ummah, ta'liful qulub, ta'liful fikrah, wa ta'liful harakah. Mudah-mudahan harapan itu bisa menjadi kenyataan dan kita ikhlas berjuang untuk itu semuanya. Dan Jenderal Besar Sudirman pernah mengatakan kepada prajuritnya, menjadi kader itu berat. Kalau tidak siap, pulang saja. Dan insya Allah kita siap pulang besok untuk berjuang. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.